bagi hidupku. Jauh lebih mulia dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun kau berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Wah. Allah Bapa adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, Dia menyediakan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersama-sama. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau segalanya Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami selalu memuji-Mu, berharap kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Engkau memampukan kami melewati saat-saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kembali kita berjumpa dalam ibadah Bible Study Kit pada hari Kamis setiap jam 6. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami sehingga boleh mengikuti Bible Study for Kids. Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi buat kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu untuk kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, dan kami akan mengerjakan, melakukan firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu If God Before Us.
atau jika Allah ada di pihak kita. Dalam pemilihan seorang pemimpin atau ketua, misalnya dalam pilkada atau pemilu, atau memilih pemimpin-pemimpin yang akan dijadikan pemimpin di dalam segala segi kehidupan, misalnya ketua kelas ataupun yang lain, itu dibutuhkan adanya keberpihakan antara orang yang akan dipilih dan pemilih. Sebagai calon pemimpin akan menyampaikan program-program atau gagasan-gagasan yang akan dilakukan atau dikerjakan ketika terpilih. Sebaliknya, pemilih akan berharap dan menginginkan yang dipilih itu jadi seorang pemimpin yang dapat mendengar dan yang memperhatikan pendapat dan memberikan pembaharuan atau perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya setelah terpilih jadi pemimpin, seringkali lupa akan janji-janjinya, bahkan melakukan perbuatan yang mengecewakan dan hal-hal yang menyakitkan para pemilihnya atau pendukungnya. Tetapi jika kita berpihak kepada Allah atau kepada Tuhan, dan Tuhan berpihak kepada kita, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan sakit hati, dan karena Tuhan itu akan terlalu berbuat baik, bahkan terus memberikan kemenangan, ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi judul firman Tuhan malam ini yaitu jika Allah di pihak kita. Kita akan lihat yang pertama yaitu pendahuluan. Kita baca Roma 8, kita baca dulu ayatnya ke Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Kalau menurut KBBI, dalam KBBI kata jika itu berarti atau sama dengan syarat. Maka judul firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, itu berarti agar kita ada di pihak Allah dan Allah di pihak kita, ada syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh kita yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Apa ketetapan dan ketentuan dari Allah? Pasti tidak ada yang lain, yaitu firman Tuhan sebagai standarnya. Contohnya, kalau seorang murid sekolah agar naik kelas, maka setiap murid harus mencapai atau mendapatkan nilai semua di atas rata-rata atau standar yang ditetapkan oleh sekolah atau di kelas tersebut dalam semua mata pelajaran. Kalau ada mata pelajaran yang kurang atau mata pelajaran yang tidak bisa mendapatkan nilai yang baik, maka nilainya akan merah, maka murid tersebut tidak akan naik kelas atau tinggal kelas. Jadi syaratnya untuk naik kelas harus sesuai dengan standar. Demikian juga dengan jika Allah di pihak kita, maka syaratnya atau standarnya yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu diceritakan tentang janji Tuhan kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk sebagai pengganti Musa karena Musa mati, untuk membawa orang Israel masuk ke negeri perjanjian. Dan ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan harus dipenuhi oleh Yosua.
Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9, di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ada pihak Allah yang berjanji, itu di dalam ayat 1 sampai dengan 4 dan 5. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 sampai 9 itu adalah pihak Yosua sebagai syarat yang harus dilakukan oleh Yosua, maka Yosua akan mampu dan bisa membawa orang Israel masuk ke negeri Kanaan. Jadi Yosua dalam memimpin orang Israel itu ada syarat yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu agar bisa memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Kita baca saja ayatnya di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca saja ayat yang ke-7, ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua harus mengerjakan apa yang menjadi syarat yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu untuk menguatkan dan meneguhkan hati dengan tidak miring ke kiri ataupun ke kanan, dan terus teguh dalam janji Tuhan. Maka Yosua akan berhasil membawa orang Israel masuk ke negeri perjanjian, atau dengan kata lain, Allah akan ada di pihak Yosua. Jadi agar Allah ada di pihak kita atau ada di pihak masing-masing kita, itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan, dan yang harus ditaati oleh setiap kita agar kita menerima atau mengalami Tuhan atau Allah ada di pihak kita. Kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu apa syarat agar Allah di pihak kita. Syarat agar Allah ada di pihak kita yang pertama, yaitu kita harus hidup dengan iman. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat itu dikatakan, sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi setiap kita harus hidup oleh percaya atau dengan iman. Sebagai orang percaya, setiap kita harus memiliki iman, harus ada iman di dalam kehidupan kita, karena iman itu sangat menentukan dan sangat dibutuhkan untuk mengalami janji-janji Tuhan atau mengalami kenyataan atau penggenapan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab tanpa iman tidak akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan yang pernah kita dengar, yang kita mengerti, itu tidak akan membawa atau mendatangkan
sesuatu yang hebat atau yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi tinggal hanya janji atau dengan kata lain hanya berupa huruf-huruf yang mati. Jadi untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, setiap kita harus hidup dengan iman, sehingga kita akan mengalami kasih, kuasa, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Yakobus pasal 1 ayat 7 dan 8, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga dengan iman kita akan mengalahkan dunia. Dengan iman kita akan mengalahkan dunia. Dunia ini bisa berbicara tentang masalah, sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, ataupun kesesakan dalam kehidupan kita. Jadi dengan iman, segala hal yang menghalangi, yang menghambat, bahkan yang akan menghancurkan kita, itu dapat kita kalahkan. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Yohanes 5, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang punya iman, itu akan mengalahkan dunia. Jadi apa artinya iman? Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang kita harapkan itu sama dengan yang tidak kita lihat. Jadi harapan, kerinduan kita itu merupakan hal-hal yang belum kita lihat. Dan dengan iman, hal-hal yang tidak kita lihat itu bisa menjadi kita lihat, atau hal-hal yang menjadi harapan kita itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu adalah harapan yang menjadi nyata. Harapan yang menjadi nyata. Hal-hal yang tidak terlihat itu menjadi tampak dan real dalam kehidupan kita. Bahkan dari yang tidak ada itu menjadi ada. Jadi luar biasa. Sebab itu setiap kita harus memiliki iman. Jangan kita yang disebut sebagai anak-anak Allah atau orang percaya, tetapi di dalam kehidupan kita tidak ada iman. Sungguh itu hal-hal yang menyedihkan. Dari mana kita bisa mendapatkan iman? Yaitu dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak harapkan tiap anak-anak jangan bosan-bosan atau jangan jemu untuk mendengar firman Tuhan, tetapi jadikan mendengar firman Tuhan itu merupakan satu kebutuhan, karena itu membawa dampak yang hebat, membawa satu modal yang besar di dalam hidupmu untuk mengalami semua janji-janji Tuhan dan menjadi syarat Allah akan berpihak dalam hidupmu. Yang kedua yaitu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus hidup kudus dan dalam kebenaran. Kekudusan dan kebenaran merupakan hal yang sangat mutlak, karena tanpa kekudusan tidak akan memandang Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan memandang Allah. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 itu dikatakan, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kalau kita rindu, kita ingin mengalami kehadiran Allah, kita rindu, kita ingin berjumpa dengan Allah,
maka kita harus hidup dalam kekudusan. Maka dari itu setiap kita harus hidup dalam kekudusan, karena kekudusan itu akan membawa dampak yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita tidak hidup kudus dan di dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah bertemu atau berjumpa dengan Allah. Allah tidak pernah kompromi atau menyetujui dosa apapun juga, sekecil apapun dosa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mau bekerja sama dengan kita. Bahkan kita harus kudus sampai ke dalam batin kita atau di dalam hati kita. Bukan hanya kudus tampak di luar, kalau minggu ke gereja, mungkin kalau ada Bible Study for Kids kita datang, kita ibadah, kita ikut. Tidak hanya seperti itu, tetapi sampai dalam kedalaman hatimu, dalam pikiranmu, dalam angan-anganmu, itu harus hidup kudus. Tidak boleh ada dosa. Dan kita harus terus hidup juga di dalam kebenaran. Di dalam Mazmur pasal 51, Mazmur 51 ayat yang ke-8, Mazmur 51 ayat yang ke-8 dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kurumukkan bersorak, keliru, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan iman dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadamu. Ya. Jadi syarat yang kedua agar Allah ada di pihak kita dan kita ada di pihak Allah, yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Seperti Yusuf, pada waktu Yusuf diajak atau dirayu oleh istri Potifar untuk melakukan perkara dosa, Yusuf tidak mau, bahkan menolaknya, karena Yusuf takut kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak mau berdosa kepada Allah dan juga kepada tuanku, yaitu Potifar. Jadi Yusuf hidup kudus. Itu bisa menjadi contoh dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 16, ayat 25 dan Roma 8 ayat 14. Itu dikatakan bahwa Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak akan hidup dalam kedagingan atau melakukan perkara-perkara dosa. Apa daftar kedagingan itu? Ada 16 daftar dosa kedagingan, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membawa kita pada segala kebenaran, dan firman Tuhan kita tahu adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu tertulis. Dan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan, adalah Yesus, dan adalah Allah sendiri. Roh Kudus, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu akan dibawa oleh Roh Kudus dalam kebenaran. Maka orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Allah akan ada di pihaknya, dan orang tersebut akan ada di pihak Allah. Dan orang yang seperti ini pasti tidak akan melakukan perkara-perkara dosa, tapi justru
akan mengerjakan dan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupnya. Contohnya seperti hidup Paulus. Setelah Paulus bertobat dan dilawat oleh Tuhan, hidup Paulus yang awalnya penuh dengan dosa, penuh dengan kekejaman, dilawat, Paulus diubahkan menjadi seorang yang terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemanapun Paulus pergi, kemanapun Paulus melayani, selalu berdasarkan atas pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, maka syaratnya yaitu hidup dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Kita baca Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang hidup dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu Bapa atau Tuhan akan mengasihi hidupnya, dan juga akan melakukan perintah-perintahnya atau mentaati perintah-perintah Tuhan dalam ketaatan yang penuh. Maka Allah akan menyatakan kepadanya sehingga hidupnya menjadi berkat, bahkan dapat memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti orang itu mentaati firman Tuhan berdasarkan Yohanes 14 ayat 21. Jadi anak-anak, kalau kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, berarti kita harus mentaati segenap firman Tuhan supaya apa yang kita katakan itu benar, itu tidak bohong, itu bukan hanya di mulut tetapi sampai di dalam kedalaman hati kita. Siapa contohnya orang yang taat dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Yaitu seperti Abraham. Pada waktu Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, anak satu-satunya yang sangat dikasihi, bahkan yang sangat ditunggu-tunggu, kemudian Tuhan minta untuk dikorbankan, dan Abraham mau mentaati dan melakukannya. Ini merupakan satu bukti atau satu hal yang nyata bahwa Abraham itu betul-betul mencintai dan mengasihi Tuhan. Maka Allah akan ada di pihaknya dan Abraham akan ada di pihak Allah. Yang kelima yaitu hidup dalam sebagai rumah doa. Syarat yang kelima agar ada di pihak Allah, yaitu kita harus hidup sebagai rumah doa. Di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-13 dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya gua penyamut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan mengerti serta memahami betul bahwa setiap kita ini adalah rumah doa. Karena setiap kita, tubuh kita itu adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Kalau kita sebagai bait Allah, maka dari dalam hidup kita, dari bait Allah itu akan keluar penyembahan, akan naik doa-doa kepada Allah. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, harus hidup sebagai rumah doa, sehingga ada doa yang secara terus-menerus kita naikkan kepada Tuhan. Jadi untuk bisa Allah ada di pihak kita dan kita di pihak Allah,
Maka syarat yang kelima yaitu hidup sebagai rumah doa. Contohnya siapa yang hidupnya sebagai rumah doa? Contohnya adalah Daniel. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada ancaman, sekalipun ada kesesakan yang dihadapi oleh Daniel pada waktu itu, tidak boleh menyembah kepada Allah, tetapi Daniel tetap menaikkan doa, hidupnya tetap jadi rumah doa, dan Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, sehingga Daniel hidupnya betul-betul menjadi rumah doa. Biar ini juga menjadi teladan dalam hidup kita. Kita juga harus suka berdoa. Jangan berdoa cuma sedikit-sedikit, tetapi biarlah sedikit-sedikit kita berdoa untuk kepada Tuhan. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Ada apa-apa berdoa, tidak ada apa-apa berdoa. Maka kita adalah sebagai bait Allah dan kita juga menjadi rumah doa. Kita akan masuk di dalam poin yang ketiga. Apa tandanya Allah ada di pihak kita? Kalau tadi ada 5 syarat. Yang pertama yaitu hidup dengan iman. Yang kedua hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang ketiga yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang keempat yaitu hidup dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan yang kelima, hidup sebagai rumah doa. Maka sekarang kita akan melihat apa tandanya Allah ada di pihak kita. Yang pertama, orang yang yakin Allah ada di pihaknya, itu yang pertama, yaitu tidak takut, tidak khawatir, tidak panik saat menghadapi tekanan dan ancaman serta masalah dalam hidupnya. Jadi tandanya orang ada di pihak Allah dan Allah ada di pihaknya, itu tidak panik, tidak takut saat menghadapi ancaman dan tekanan. Baik saat menghadapi misalnya ulangan-ulangan yang berurutan, mungkin dalam satu hari anak-anak menghadapi ulangan 2 macam mata pelajaran. Anak-anak yang yakin Allah ada di pihakmu, engkau tidak perlu takut, karena Allah akan mencurahkan atau memberikan hikmatnya kepadamu. Ancam tekanan apapun, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan mendengar setiap teriakan atau seruan doa-doa kita. Contohnya yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15-17, ketika Elisa di Dotan dikepung oleh bala tentara Syam, Elisa tidak takut, Elisa tidak khawatir, Elisa tidak gentar, tetapi bujangnya merasa takut dan khawatir. Bagaimana ini Tuhan? Kita dalam bahaya, kita dalam ancaman, kita dalam tekanan, bagaimana ini? Kemudian Elisa berdoa dan mata bujangnya dicelikkan. Ternyata di sekelilingnya atau di Dotan itu ada kereta berapi yang memagari kehidupan Elisa. Maka dari itu orang yang ada di pihak Allah tandanya tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar saat menghadapi apapun juga. Yang kedua yaitu selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala perkara. Tanda orang yang ada di pihak Allah dan Allah ada di pihaknya itu akan selalu bersyukur dan bersukacita di dalam segala perkara, baik dalam keadaan senang, saat dalam keadaan kesesakan, atau saat di dalam masalah, saat di dalam penderitaan, tetap bisa bersyukur dan bersukacita karena yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara di dalam hidupnya dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Jadi orang yang Allah ada di pihaknya itu akan selalu bersyukur dalam segala situasi dan keadaan.
tidak ada musim yang dapat menggoyahkan hatinya atau yang dapat merusakkan sukacita dalam hidupnya. Contohnya seperti di dalam Kisah Pasal 16 ayat 25 dan 26, waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, Paulus dan Silas tetap bisa memuji-muji Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan, sehingga kemudian pertolongan Tuhan datang, yaitu terjadi gempa yang terukur dan terarah, sehingga semua pasungnya Paulus dan Silas itu terlepas, dan Paulus dan Silas bisa selamat, bahkan bisa bebas. Demikian juga dengan anak-anak. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa Allah yang bekerja. Di balik ucapan syukur itu ada berkat Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bersungut-sungut dalam menghadapi situasi apapun juga. Saat mengalami tidak enak, saat mengalami sakit, tetaplah bersyukur. Kemudian yang ketiga yaitu berani percaya, mempercayai, dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Berani percaya, mempercayai, dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan persembahan yang hidup, yaitu atau ibadah yang sejati itu adalah persembahan yang hidup. Jadi berani mempersembahkan hidup ini dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Orang yang berani mempercayakan atau mempersembahkan hidupnya kepada Allah itu bukan berarti terus bebas dari masalah, terus bebas dari segala kesulitan dan kesukaran serta kesesakan dalam hidupnya. Tidak. Masih bisa mengalami kesulitan, kesesakan, bahkan sakit penyakit dalam hidupnya. Tetapi orang yang berani mempercayakan hidupnya akan tetap mengalami pertolongan daripada Allah saat dia berseru dan yakin bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan dan membebaskan dari segala masalah dan persoalan dalam hidupnya. Jadi orang yang berani percaya, mempercayai firman-Nya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka orang tersebut itu sebagai tanda ada di pihak Allah. Contohnya siapa? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu diancam untuk menyembah patung Nebukadnezar, Sadrak, Mesak tidak mau, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego yakin bahwa hanya Allah yang patut disembah, tidak ada yang lain. Sekalipun diancam dengan hukuman mati, yaitu dilempar ke dalam dapur api, Sadrak, Mesak tetap yakin, kalau Allahku tidak menolong, kalau Allahku tidak membebaskan aku tidak akan pernah menyembah patung Tuhanku. Apa yang terjadi? Waktu Sadrak, Mesak dilemparkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, dan orang yang melemparkan Sadrak, Mesak justru yang mengalami kematian, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa berjalan-jalan di dalam api. Luar biasa kuasa Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan, dan luar biasa waktu Tuhan. Tepat pada waktunya, tidak terlambat sedetik pun. Sadrak, Mesak akhirnya dapat memuliakan Tuhan, bahkan dapat memperluas atau memaklumkan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha kuasa. Yang keempat yaitu tidak berbuat atau melakukan dosa dalam hidupnya.
Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, Roma 6 ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan yang sudah mengalami atau masuk di dalam baptisan air, kita adalah orang-orang yang sudah lepas dari dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Dosa bukan lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Dosa harus kita hindari, dosa harus kita tinggalkan, dosa harus kita benci dalam hidup kita. Jadi kalau ada dosa, langsung kita berkata, tidak mau, dan itu bukan bagianku. Jadi orang tanda sebagai orang ada di pihak Allah dan dia ada di pihaknya, yaitu tidak lagi melakukan perbuatan dosa di dalam hidupnya. Sehingga dosa apapun juga, dosa iri, dosa benci, dosa egois, dosa dendam, itu semuanya sudah tidak dikerjakan dan dilakukan. Anak-anak, kalau masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada iri, masih ada dirasa tidak senang dengan temanmu, ampuni, lepaskan dan bebaskan hatimu dari semua perkara dosa, maka Allah akan menjadi pembelamu. Engkau akan kuat dan engkau akan sanggup menanggung hal-hal yang sulit di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, jika tanda-tanda kehidupan ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita dapat yakin bahwa kita ada di pihak Allah dan Allah ada di pihak kita. Jadi ada 4 tanda Allah ada di pihak kita. Yang pertama yaitu tidak takut, tidak khawatir, tidak panik saat menghadapi tekanan ataupun ancaman atau dalam segala situasi. Yang kedua, selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala perkara. Yang ketiga, yaitu berani percaya, mempercayai atas semua firman-Nya dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Yang keempat, yaitu tidak berbuat atau melakukan dosa dalam hidupnya. Itu adalah tanda orang yang ada di pihak Allah dan Allah ada di pihak hidupnya. Sekarang yang kita akan melihat poin yang keempat. Apa dampaknya jika Allah ada di pihak kita? Keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah ada di pihak kita itu sangat penting bagi setiap hidup kita, karena sangat menentukan jalan-jalan hidup kita. Jalan-jalan hidup kita, arah hidup kita, kekuatan kita, bahkan kemenangan-kemenangan yang akan kita capai. Di dalam Mazmur 60 ayat 14, jika Allah beserta dengan Allah, maka kita juga akan melakukan perkara-perkara besar. Jadi dampak dari Allah ada di pihak kita itu sangat luar biasa. Apa dampaknya? Yang pertama, yaitu Allah akan berperang ganti kita. Luar biasa. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan, Keluaran 14 ayat yang ke-14, Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Allah akan berperang ganti kita. Allah akan mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh kita untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Maka dari itu setiap kita harus mengandalkan Tuhan dan harus memposisikan diri kita kepada Allah. Maka Tuhan akan ada di pihak kita.
maka Tuhan akan di pihak kita. Dan kita juga harus tahu, kita juga harus ingat, dan kita harus terus memahami bahwa dalam kehidupan ini itu seperti kita itu mengerjakan dan melakukan peperangan setiap hari. Seperti tertulis di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, bahwa semua manusia di bumi ini seperti orang perang adanya. Jadi peperangan itu bisa menghasilkan kemenangan, juga menghasilkan kekalahan. Kalau kita ada di pihak Allah dan Allah ada di pihak kita, maka kita akan selalu menang karena Tuhan yang berperang ganti kita. Jadi yang kedua yaitu Allah akan memberi kekuatan kepada masa kesesakan atau masa yang sukar. Yang kedua, dampak daripada Allah di pihak kita, Allah akan memberikan kekuatan pada masa kesesakan atau masa yang sukar, agar dapat menghadapi, agar dapat mengatasi, dan agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, masalah apa yang sedang kau alami, mungkin masalah dalam pelajaran, mungkin kurang bisa atau kurang mampu dalam salah satu mata pelajaran. Percayalah, kalau engkau di pihak Allah, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Sekalipun kadang-kadang Tuhan itu diam, Tuhan tidak peduli saat kita masuk dan mengalami masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan seolah-olah tidak bereaksi apa-apa. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Kalau Dia diam, kalau Allah diam, kalau Allah tidak bereaksi, bukan berarti Allah tidak mengasihimu, bukan berarti Allah tidak memperhatikanmu, tetapi Allah punya tujuan, yaitu untuk mengelola hidupmu, untuk mengolah hidupmu, memurnikan hidupmu, dan menjadikan engkau menjadi lebih baik, bahkan menjadikan engkau menjadi kuat dan kokoh sebagai orang percaya. Jadi dalam segala perkara, dalam segala hal, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan kadang-kadang saat kita menghadapi masalah, justru Allah sendiri yang bekerja dan menyelesaikannya. Itu luar biasa, ya. Di dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8 itu dikatakan bahwa Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Contohnya di dalam kehidupan Yusuf, yaitu pada waktu Yusuf mengalami masalah dan tekanan dalam hidupnya, Yusuf dimasukkan sumur, kemudian dijual sebagai budak, dan kemudian ada di rumah Potifar. Setelah agak nyaman, Yusuf difitnah, kemudian dimasukkan lagi di dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, sehingga kemudian akhirnya Yusuf keluar sebagai pemenang. Bahkan Yusuf diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi dampak dari orang yang disertai oleh Tuhan, dampak dari orang yang berpihak kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan pada masa kesesakan. Yang ketiga yaitu Allah akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Tuhan tidak mau kita hidup lagi di dalam dosa, karena Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa yang membuat Allah menyembunyikan diri atau menyamarkan wajahnya itu karena dosa-dosa kita. Jadi dosa itu membuat kita tercerai, dosa membuat kita terpisah, dosa membuat kita terbuang. Sebab itu pada waktu kita ada di pihak Allah, dampaknya
yaitu Allah akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Manakala hidup kita mulai keluar atau melenceng atau keluar dari jalur atau keluar dari jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan firman Tuhan, maka Allah akan mengembalikan, Allah akan menggiring, Allah akan mengarahkan ke jalan yang benar. Dan kita akan melihat betapa kasih dan kuasa Tuhan itu menyertai seluruh kehidupan kita, seperti kepada janjinya kepada Yosua, aku akan menyertai engkau, setiap kejejakan tapak kakimu adalah menjadi milikmu, dan tapi jangan miring ke kiri atau jangan miring ke kanan, teguhkan dan kuatkan hatimu. Itu dipenuhi oleh Yosua, maka Yosua betul-betul mengalami janji Tuhan. Dampaknya terjadi di dalam kehidupan Yosua. Jadi Tuhan akan ada di pihak kita, bukan berarti Tuhan itu akan berbuat apa saja yang kita kehendaki, tetapi Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidup kita dengan mengingatkan dan bahkan mungkin menghajar kita. Ya, jadi Tuhan itu akan ada di pihak kita, tetapi bukan berarti Tuhan akan selalu mengiyakan kita berbuat apa saja. Ada saatnya Tuhan mengajar hidup kita. Contohnya di dalam kisah Daud dan Batseba, di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4, waktu Daud berbuat dosa, Allah juga menghukum Daud. Waktu Daud berbuat zina dengan Batseba, Allah juga menghukum Daud. Ya. Yang keempat, apa dampaknya? Yaitu Allah akan menuntun dan membawa kita kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah ada di pihak kita, maka kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maka dari itu, sekalipun Tuhan izinkan masalah, kesesakan terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena kesalahan kita, Tuhan punya tujuan, yaitu untuk mengolah, untuk mendidik, untuk memurnikan, untuk melatih, bahkan untuk menguatkan kita agar kita semakin layak di hadapan Tuhan, bahkan masuk dalam rencananya dan mengalami rencana Allah yang sangat hebat dan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak, berusahalah, berjuanglah untuk terus ada di pihak Allah, dan Allah ada di pihak kita, maka kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kita pernah belajar tentang firman Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, yaitu melalui kemah suci. Mulai dari pintu gerbang, masuk ke halaman, ada mezbah korban bakaran, pertobatan, kemudian masuk dalam baptisan air, kemudian masuk di dalam pintu kemah, yaitu baptisan Roh Kudus. Itu adalah kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian kita masuk di dalam ruangan suci, kita ketemu dengan meja roti pertunjukan, di mana itu adalah firman Tuhan, seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, dan kemudian ada pelita tentang pelayanan, kemudian ada mezbah dupa tentang doa-doa yang kita naikkan, kemudian masuk pintu tirai, dan akhirnya dalam tabut. Itu adalah kemuliaan, dari kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap hidup kita. Kita harus mengalaminya. Yang kelima, yaitu kesimpulan. Allah ada di pihak kita,
sangat bergantung pada keberadaan hidup kita masing-masing. Jika hidup kita cocok dan sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya, maka Allah pasti ada di pihak kita. Sebaliknya, jika kita hidup di dalam dosa, maka Allah pasti tidak ada di pihak kita. Hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran, maka tidak ada dosa dalam hidup kita. Allah akan ada di pihak kita dan kita ada di pihak Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami agar kami berusaha, agar kami berjuang, dan agar kami memposisikan hidup kami di pihak-Mu, yaitu di pihak Allah. Dan Engkau Tuhan akan ada di pihak kami, karena kami akan terus hidup dengan iman, hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, bahkan hidup sebagai rumah doa. Maka Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh ada di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan firman-Mu, kami akan kerjakan dan lakukan dengan segenap hati kami. Bahkan kami akan mempersembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sehingga Engkau ada terus di pihak kami, maka segala perkara dapat kami atasi, dapat kami kerjakan, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau diberkati. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah menerima berkat dan mau terus hidup di pihak Allah dan memposisikan hidup di pihak Allah, katakan bersama-sama, amin.